Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya Supriyatin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 1 Purwajaya, Kabupaten Garut. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ina Nuraini. Dia adalah salah satu guru SDN 1 Purwajaya, dia wali kelas 3. Assalamualaikum Ibu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Mohon maaf ya Bu, waktunya terganggu nih. Tidak apa-apa Bu. Ibu, apakah Ibu bersedia nih diobservasi oleh saya? Insya Allah bersedia Bu. Oke. Ibu, sebelum melaksanakan observasi, kita akan mengadakan pra-observasi dulu ya Bu ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan sebelum saya melakukan proses supervisi kita Bu ya. Iya. Adapun tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti. Nah, dan kenapa kita harus melaksanakan percakapan observasi, yaitu agar Ibu mempersiapkan dari awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran Bu, agar Ibu lebih siap dan percaya diri. Kemudian akan menghasilkan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Bu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Nah, yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran Bu ya. Nih, apa nih Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Mungkin berdasarkan rancangan yang saya buat dalam RPP, Ya Bu. tujuan pembelajaran yang kelas 3 ada 3. Iya. Yang satu, siswa setelah mengamati gambar, Ya. siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Iya, Bu. Yang kedua, setelah kegiatan membandingkan gambar, siswa dapat menyampaikan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang ketiga, siswa setelah mengamati, siswa dapat memperagakan pola irama dengan percaya diri di depan kelas. Mungkin begitu Bu. Oke, baik Bu. Baik Ibu ya. Tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran itu ada 3 ya Bu. Oh iya. Yang satu, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar ya Bu ya. Kemudian yang keduanya, setelah kegiatan membandingkan gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Nah, setelah ketiganya, setelah mengamati, siswa dapat memeragakan pola irama dengan percaya diri. Begitu ya Bu? Iya. Oke. Tujuan yang Ibu tadi itu ada 3. Nih, bagaimana Bu nih dengan area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu dilakukan observasi Bu? Mungkin area pengembangan yang saya ingin capai adalah pengetahuan dan keterampilan siswa. Iya. Di mana yang pertama di area pengetahuan, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup sesuai makhluk hidup yang ada di LKPD. Di area keterampilan siswa mungkin dapat membuat gambar hewan yang mereka minati. Kemudian dapat menunjukkan ciri-ciri hewan tersebut. Mungkin begitu ya Bu. Baik Ibu, jadi area pengembangan yang ingin dicapai yaitu aspek keterampilan dan pengetahuan pada siswa ya Bu ya. Yang nih saya ingin mendengar Bu ini bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran begitu Bu, kemudian dari model pembelajarannya begitu Bu, dan metode pembelajarannya Bu. Oh ya, mungkin baik Bu. Mungkin untuk strategi yang akan saya gunakan adalah sesuai pembelajaran diferensiasi. Iya. Mungkin berdasarkan strategi proses, Ya. konten, produk yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Iya. Saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan dan keaktifan siswanya. Iya. Yang kedua, saya akan membagikan kelompok dengan minat dan gaya belajar siswa. Iya.
Untuk model mungkin saya akan menggunakan model pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Kalau untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok, Ya. tanya jawab dan juga penugasan Bu. Mungkin seperti itu Bu. Oke, baik Ibu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi sesuai pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, yaitu proses, kemudian konten dan produk. Kemudian model pembelajaran yang Ibu akan terapkan yaitu melalui pendekatan saintifik, begitu ya Bu ya. Kemudian metodenya ya, metode yang akan Ibu terapkan nanti dalam pembelajaran yaitu diskusi, kemudian penugasan, kemudian tanya jawab. Baik Ibu. Nah, sekarang saya mau tahu nih Bu, media pembelajaran yang akan dipergunakan nanti Bu dalam pembelajaran Ibu. Mungkin media yang akan saya gunakan nanti adalah poster, bentuk poster, PPT, YouTube. Mungkin begitu Bu, media yang akan saya digunakan nanti di kelas. Baik Ibu, tadi media yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti itu berupa gambar, PPT, kemudian YouTube. Nah, sekarang kapan nih Bu kira-kira Ibu akan melaksanakan pembelajaran atau proses pembelajaran tersebut? Di hari apa Ibu, kemudian di jam keberapa dan kelas berapa gitu Bu? Insya Allah ya, saya akan melaksanakan pembelajaran nanti hari Selasa di jam pertama di kelas 3. Oh gitu. Baik Ibu, jadi minggu depan Ibu akan melaksanakan pembelajaran pada hari Selasa ya Ibu ya? Pada jam pertama, kemudian di kelas 3 ya Bu ya? Nah, nanti hari Selasa saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya juga akan mengamati, melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas Ibu ya Bu ya. Nanti setelah saya melakukan kegiatan observasi kepada Ibu selama melaksanakan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi gitu Bu. Nanti saya dan Ibu akan didampingi oleh pengajar praktik, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, sebelum kita akhiri percakapan observasi kali ini, kira-kira apa nih Bu yang didapatkan dari hasil percakapan hari ini gitu Bu? Oh iya, saya mungkin ada gambaran media yang akan saya gunakan nanti dipersiapkan dari sekarang. Mungkin ya saya akan menjadi ada gambaran dari percakapan yang dilakukan bersama Ibu hari ini. Oke, terima kasih ya Ibu atas waktunya dan sudah bersedia nih berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi kali ini. Sampai bertemu di observasi dan pasca observasi ya Bu ya. Oh iya. Demikian percakapan kita kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih Ibu. Oh iya, sama-sama ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai di meja. Ya, siap. Sebelum belajar kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
belajar. Bagus masuk. Sudah semua punya? Hasil? Sekarang kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Dan tujuannya kalian siswa memperagakan pola irama sederhana dengan percaya diri di depan kelas. Terus kalian mengamati dan dapat mengidentifikasi gambar dengan tepat. Mengamati gambar dan menceritakan gambar. Nanti bakal ada gambar di sini ya. Kalian menceritakan di depan. Sekarang ada sekarang kita akan pola irama dengan tepuk tangan. Ada pola irama 1, tepuk tangan 1, tepuk 2, tepuk 3. Ibu contohkan dulu ya. Tepuk 1, tepuk ibu. Tepuk 2, tepuk 3. Kita bersama-sama. Siap? Nah, 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Masih ada yang salah. 1 kali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Salah lagi. Kita coba lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Sip. Coba di antara teman kalian siapa yang memperagakan ke depan? Siapa? Coba yang di belakang. Maju ke depan aja. Perwakilan dari laki-laki. Siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk tangan 2, 3. Siapa lagi perwakilan dari perempuan? Siapa yang mau ke depan? Coba Nurul ke depan Nurul. Coba. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Sip, pintar. Tepuk tangan buat terus. Sudah satu kali lagi semuanya. 1 kali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ini yang dinamakan pola irama. Kali. Sekarang ini nyanyi apa? Yang di depan? Lagu apa? Cicak di dinding. Sudah tahu lagu cicak di dinding? Yang tahu lagu cicak di dinding? Pintar. Sekarang kita mengapresiasikannya sama tepuk tangan. Cicak-cicak di dinding tapi memakai tepuk tangan. Siap? Siap. Bisa? Coba 1, 2, 3. Seekor
Siap? Siap. 1, 2, 3. Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditarik. Tepuk tangan buat siapa lagi cewek perempuan yang mau ke depan? Siapa lagi Kiana? Coba ke depan. Bentar, sok. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Next. Kalian sudah tahu barusan pola irama cicak-cicak di dinding pakai? Nah, sekarang kita akan membahas tentang makhluk hidup berupa hewan. Coba kalian baca di depan. Yang ada di papan tulis, kalian baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua makhluk hidup dapat bergerak, manusia dan hewan dapat bergerak, bebas atau pindah tempat untuk bergerak. Manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak, yang disebut alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Nah, kalian sudah baca di depan? Sudah. Sudah baca kalian di depan? Sudah. Coba kalian lihat, ada nggak kata-kata yang bercetak miring? Ada. Apa aja? Kaki, sirip, sayap. Nah, coba kalau kaki untuk apa? Berjalan. Kalau sirip untuk apa? Berenang. Kalau sayap untuk? Terbang. Pinter. Coba kalau sirip, hewan apa yang mempunyai sirip? Kan di mana adanya? Terus sayap. Kalau sayap yang mempunyai sayap hewan apa? Kalau burung suka apa? Terus apa lagi? Apa lagi? Kaki. Misalnya hewan apa? Semua hewan mempunyai kaki. Tapi kalau yang di bawah apa? Di darat. Yang tidak bisa terbang, Semua hewan yang tidak bisa terbang. Singa, pinter. Singa mempunyai apa? Kaki. Singa adanya di mana? Di hutan, di kebun, pinter. Jadi semua makhluk hidup pasti bergerak. Ada yang mempunyai kaki. Manusia mempunyai apa? Kaki. Kaki untuk apa? Pinter. Nah, sekarang kita ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang barusan kalian membaca teks enggak? Kalian membaca teks. Nah, sekarang kalian membuat kalimat yang tadi bercetak miring. Kalian membuat kalimat yang tadi bercetak miring. Apa aja coba yang bercetak miring? Kata-kata yang bercetak miring. Kaki, sirip, sayap. Coba kalian bikin kalimat dari kata sirip. Coba kalian sekarang bikin kalimat dari kata sirip. Siapa yang bisa? Dari kata sirip, siapa yang bisa? Coba.
Ikan berenang menggunakan sirip. Burung terbang menggunakan sayap. Misalnya, sekarang Ibu kasih satu orang satu buat ditulis kata sirip, sayap, dan kaki menjadi sebuah kalimat. Kata sirip, sayap, dan kaki menjadi sebuah kalimat. Udah semua bagian? Udah ada pensilnya? Udah ya.
tugas. Coba ke depan, Muhammad Badrunijam. Nomor 1, Siri. Apa kalimatnya? Ikan berenang menggunakan sirip. Tuh, ada yang sama jawabannya? Nggak ada. Nanti ke depan. Nomor 2, apa nomor 2? Sayang. Burung terbang dengan sayap. Nomor 3. Kucing berjalan dengan kaki. Tepuk tangan buat Wijah. Siapa lagi? Nurul. Nurul. Nomor 1, kata sirip. Kalimatnya apa? Ikan berenang menggunakan sirip. Nomor 2, sayap. Burung terbang menggunakan sayap. Nomor 3, kaki. Manusia berjalan menggunakan kaki. Lihat lagi. Ya, pintar. Semua kelas 3 tepuk tangan buat kelas 3. Nah, kalian lihat ini. Ini gambar apa? Kucing. Sedang apa kucingnya? Minum apa? Air. Ini yang dinamakan makhluk hidup. Makan dan minum adalah kebutuhan makhluk hidup. Makan dan minum adalah ciri-ciri makhluk hidup. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi makhluk hidup. Kalian suka makan? Suka. Minum? Suka. Kalau minumnya apa? Air. Makan apa? Menghasilkan. Kalian kalau makan berfungsi menghasilkan energi. Kalau kalian sudah makan gimana? Wah, berarti hewan juga kalau makan dan minum wah, menambah energi. Coba ada di depan gambar? Gambar apa lagi? Manusia. Mana yang manusia? Yang mana manusia? Yang ini? Yang ini? Terus apa lagi? Hewan. Hewannya apa? Kucing. Terus apa lagi? Tumbuhannya mana? Ini? Ini? Nah, coba kalian amati gambar di depan. Terus kalian ceritakan yang ada di gambar ini sedang apa dan apa aja. Kalian menceritakan gambar berikut yang ada di papan tulis. Coba kalian sekarang ceritakan di buku tugas kalian masing-masing. Ceritakan yang ada di buku tugas masing-masing.
Udah mengamati gambarnya? Udah mengamati gambarnya? Sudah. Udah menuliskan kalimat? Sudah. Udah. Coba siapa yang mau ke depan? Tuh. Coba siapa yang mau ke depan? Coba ke depan. Ke depan. Coba. Yang nyari suara. Seorang anak sedang membeli makan sahur di depan rumah. Apa katanya? Barusan kata Badrul Hijab. Seorang anak terus sedang memberi makan seekor kucing di depan halaman rumah. Ada yang sama jawabannya? Pasti ada ya, ada yang sama, ada yang enggak ya, beda-beda ya. Jadi gambar yang tadi menceritakan apa Cina? Apa katanya? Menceritakan seorang anak kecil sedang memberi makanan kepada hewan apa ini? Kucing. Seorang anak kecil sedang memberi makan kucing di depan halaman rumah. Kita tepuk tangan buat Rasida. Jadi kalian kalau ada kucing, siapa yang punya hewan di rumah? Apa aja? Kucing. Terus ayam. Terus apa? Ayam. Kucing. Kalian sudah suka memberi makan kucing? Suka. Suka dikasih minum kucingnya? Suka dikasih makan kucingnya? Suka. Tindakan yang baik seperti pada gambar. Anak kecil memberi makan kucing. Berarti kalian juga sama hewan harus memberi makan dan minum. Jadi untuk kesimpulan kita kali ada yang tidak mengerti, ada yang tidak dimengerti. Misalnya Bu, yang tadi dijelaskan Ibu kurang paham. Siapa? Semua paham? Paham semuanya? Paham semuanya? Sudah dimengerti? Jadi kesimpulan atau rangkuman pada hari ini kita membahas tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri hewan atau ciri-ciri makhluk hidup. Apa kalian suka makan? Makhluk hidup kita iya. Kita makan nggak? Berarti sama makhluk hidup. Hewan butuh makan nggak? Jadi kesimpulan
memerlukan makan minum untuk pertumbuhan, energi supaya kuat ya. Kita akhiri dengan coba kalian tahu lagu mau pulang nggak? Tahu. Apa? Lagu apa? Siapa? Sok, bilang tahu nggak? Apa lagu mau pulang apa? Mari pulang. Apa? Ayo di sini senang bisa? Di sini senang, Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Duduk senang, berdiri senang, melakukan senang kan sekolah? Kelas tiga? senang. Oh, jadi sudah bisa semuanya nih. Lagu-lagu di sini senang? Udah bisa? Sudah. Di sini senang, Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. di rumah senang, di sekolah senang, di Mana-mana hatiku senang. La 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 Nah, sekarang pakai tepuk tangan. Di sini di rumah senang, di sekolah senang. Nanti liriknya ya, jadi di rumah senang, di sekolah senang, semua pakai tepuk tangan. di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Udah? Bisa semua? Bisa. Bisa. Jadi, kalian belajar senang nggak di sekolah? Belajar senang di sekolah? Nah, jadi tugasnya di rumah membuat kalimat tapi tentang hewan yang ada di rumah kalian. Seperti yang tadi Ibu jelaskan. Ya. Coba sebelum penutupan, mungkin Ibu cuma memberi kalian harus belajar di rumah. Kalian suka belajar di rumah? Suka. Ngapain? Suka. Tapi pulang sekolah di rumah harus belajar supaya Pintar. mau pintar. Mau. Sebelum pulang bereskan dulu alat tulisnya ke dalam tas. Udah semua dimasukkan, Rasina. Sudah dimasukkan? Nah, duduknya yang bagus. Kita mau pulang. Sebelum pulang berdoa dulu yang dipimpin sama ketua kelas. Siap. Siap. Sebelum pulang kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiruka ma 'allamtani farudhu ila inna ajali ilaihi
Siap. Siap. Siap gerak. Depan gerak. Tegak gerak. Cepat gerak. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sukyatin dari SDN 1 Purwajaya, PGP Angkatan 10 Kabupaten Bandung, dalam percakapan pasca observasi. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Ina Nuraini, guru kelas 3 dari SDN 1 Purwajaya. Kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kegiatan observasi yang telah kita laksanakan. Assalamualaikum, Ibu Ina, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Mohon maaf Ibu, terganggu waktunya. Tidak apa-apa. Ibu, apakah Ibu masih bersedia melaksanakan percakapan pasca observasi hari ini? Sangat bersedia Ibu. Baik Ibu, dalam percakapan pasca observasi kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Baik Bu. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi yang telah kita laksanakan? Walaupun ini bukan yang pertama kali ya untuk saya melaksanakan kegiatan pembelajaran, namun saya tetap saja ada rasa tegang dan gugup, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, walaupun Ibu itu ada rasa tegang maupun gugup, alhamdulillah pembelajaran observasi berjalan dengan lancar. Nah, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan, bagaimana Ibu menilai performa kegiatan pembelajaran kompetensi tadi? Menurut saya sih sudah baik ya Bu ya, namun memang masih ada sedikit kendala. Mungkin ini sudah biasa dialami setiap guru, yaitu ada beberapa anak yang memang kurang aktif dalam pembelajaran di kelas Bu. Dan Ibu memang sudah biasa ya Bu, kalau kita terbiasa gitu ya, kalau setiap guru itu masih melihat ada anak yang kurang aktif atau kurang termotivasi. Apa yang membuat Ibu menilai demikian terhadap pelaksanaan pembelajaran itu? Mungkin saya menilai berdasarkan apa yang telah saya alami selama kegiatan proses pembelajaran yang telah saya laksanakan Bu. Baik Ibu, alhamdulillah ya, walaupun tadi ada rasa tegang maupun rasa gugup, namun berjalan dengan baik. Bisa Ibu diceritakan kembali ada pengembangan yang Ibu laksanakan di kelas dan langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan kegiatan kira-kira apa saja? Ya. Area pengembangan yang sudah saya lakukan adalah pengetahuan dan keterampilan Bu. Pengetahuan untuk mengetahui sejauh mana murid memahami materi pembelajaran dengan cara mengerjakan LKPD, yaitu mengidentifikasi makhluk hidup, sedangkan keterampilan murid yang dapat menceritakan apa yang mereka lihat dari gambar yang telah disediakan di LKPD.
Kemudian dapat mempresentasikan dengan penuh percaya diri. Sedangkan tahapan pembelajaran yaitu dari kegiatan inti dan kegiatan akhir sampai evaluasi juga telah saya laksanakan, Bu. Baik Ibu, area yang Ibu gunakan tadi keterampilan dan pengetahuan, di mana pengetahuan itu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid terhadap materi yang dipelajari. Kemudian keterampilan di mana Ibu menceritakan apa yang mereka lihat dalam gambar di LKPD. Nah, menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan sudah berhasil dengan baik? Insya Allah ya menurut saya Bu sudah. Namun memang masih ada sedikit kendala, mungkin sudah biasa dialami rekan guru lain, yaitu ada beberapa anak memang yang kurang aktif di dalam pembelajaran saya di kelas. Oke, baik Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap proses pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi? Baik Ibu, hasil pengamatan saya pembelajaran yang dilakukan Ibu itu tadi sesuai dengan harapan, di mana tujuan pembelajaran telah Ibu sampaikan, kemudian sesuai dengan pengembangan area yang ingin Ibu kembangkan, sehingga murid-murid menerima materi dengan antusiasme. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang mendengar ini? Ya, saya sangat senang sekali, Bu. Tapi Ibu, namun demikian Ibu, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan oleh Ibu. Misalnya saat awal kegiatan pembelajaran, Ibu bisa melakukan kegiatan persepsi. Kemudian Ibu bisa memberikan soal asesmen awal untuk melihat sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang akan diajarkan. Ya, sebetulnya kalau menurut standar seharusnya Ibu bisa memberikan atau meminta kepercayaan diri peserta didik agar lebih aktif. Bagaimana pendapat Ibu? Baik Bu, menurut pendapat saya seharusnya murid diberikan dulu soal asesmen awal agar mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah kita sampaikan, Bu. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira apa nih kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan? Mungkin masih ada sedikit kendala ya, yaitu ada beberapa anak yang kurang aktif dan kurang termotivasi dalam kegiatan pembelajaran tadi, Bu. Jadi murid masih kurang percaya diri dalam mempresentasikan kegiatan. Baik Ibu, masalah seperti itu memang sudah biasa dialami setiap guru. Juga masih ada yang kurang aktif atau termotivasi. Lalu apa yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran selanjutnya? Ya, mungkin untuk mengatasi masalah tersebut dalam pembagian kelompok saya berpedoman berdasarkan gaya belajar anak. Apakah gaya belajar anak visual, auditory, atau kinestetik? Maka anak akan merasa nyaman dan menarik, sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa dalam belajar. Baik Ibu, berarti adalah rencana Ibu untuk kegiatan pembelajaran ke depannya, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar siswa sebagai pedoman dalam membagi kelompok siswa sehingga mereka merasa nyaman dan aktif. Nah, kira-kira kapan dan di mana Ibu akan melaksanakan perubahan dan perbaikan yang Ibu sampaikan tadi? Insya Allah secepatnya ya Bu, saya akan melaksanakan karena ini juga berkaitan dengan kepentingan saya dan murid. Bahkan saya mungkin besok akan melaksanakan perubahan dan perbaikan dalam kegiatan pembelajaran kelas. Oke. Baik Ibu Ina, Ibu akan secepatnya akan melakukan perubahan dan perbaikan proses pembelajaran. Untuk membantu Ibu terhadap rencana tersebut, kira-kira ini siapa yang akan membantu Ibu melakukan perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan tadi? Mungkin saya akan meminta bantuan teman sejawat ya Bu ya, karena dengan kolaborasi kita akan mudah mewujudkan tujuan yang ingin kita capai, Bu. Baik Ibu,
Semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan dapat sesegera mungkin dapat terlaksana dan masalah yang Ibu alami di kelas dapat teratasi dengan baik. Baik Ibu, saya menunggu kabar baik dari Ibu ya. Hasil observasi saya akan catat pada form supervised akademik ya Ibu. Nah, sebelum kita akhiri percakapan pasca observasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil pasca observasi hari ini? Mungkin dari hasil percakapan pasca observasi, saya menjadi mengetahui kekurangan apa saja yang harus diperbaiki dalam proses pembelajaran dan kelebihan apa yang harus saya pertahankan ya Bu ya. Sehingga saya akan memperbaiki agar pembelajaran lebih baik lagi Bu ke depannya. Baik Ibu, terima kasih. Sampai bertemu kembali di kegiatan selanjutnya. Ya, sama-sama ya Bu. Demikian percakapan supervisi akademik mulai dari pra observasi, observasi sampai pasca observasi. Terima kasih Ibu Ina Nuraini yang telah membersamai dalam percakapan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.